Hentikan pembubaran ibadah dengan dalih rumah ibadah tidak ada izin. Ini sih sudah keterlaluan kawan-kawan ya. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu padu terus menyuarakan, jangan banyak lahir ya bibit-bibit intoleran di muka bumi NKRI ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya teman-teman, dukung juga pelayanan kita teman-teman di Yayasan Cipta Pelita Kasih ya, bantu dengan QRIS dan juga pelayanan kita di Central Kristen Indonesia ya, kalian bantu ya, support pelayanan kita karena kita juga ada pelayanan yang sangat luar biasa teman-teman, di mana saudara-saudara kita ya di NTT saat ini sedang menghadapi masa sulit akibat bencana. Banyak yang membutuhkan bantuan dan dukungan kita ya. Pada 28 Agustus nantinya saya bersama tim dan relawan akan berangkat langsung ke NTT untuk membawa bantuan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Kami membuka donasi bagi siapa saja yang ingin ikut ambil bagian bersama Central Kristen Indonesia. Tidak perlu menunggu banyak teman-teman ya. Berapapun yang kita mampu jika dikumpulkan bersama akan menjadi sangat berarti. Donasi dapat disalurkan melalui QRIS, bisa melalui rekening yang ada ya, Central Kristen Indonesia ya. Silakan scan QRIS yang tersedia. Jika belum bisa berdonasi, bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang yang tergerak untuk membantu ya. Mari kita sisihkan sedikit yang kita punya untuk meringankan beban saudara-saudara kita di NTT. Itu dari saya teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa bantu juga Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Sampaikan merespon peristiwa yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa tindakan persekusi, intimidasi terhadap umat yang sedang menjalankan ibadah ini tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan, baik dari perspektif agama maupun konstitusi. Menurut agama Islam, bahwa kebinekaan, perbedaan manusia dari berbagai ragam perbedaan, suku, agama, ras, adalah sunnatullah. Maka Kanjeng Nabi menyikapinya sunnatullah ini karena tidak mungkin kita tolak, kita hanya bisa menerima apa yang Tuhan berkehendak. Maka Kanjeng Nabi menyikapi perbedaan itu dengan toleransi. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kebinekaan manusia itu sunnatullah, toleransi adalah sunnah Rasul. Oleh karenanya, siapapun terutama umat Islam ini memberikan kemerdekaan kepada non-muslim untuk menjalankan ibadahnya, itu merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama Islam. Ya, sekali lagi, kita umat Islam memberikan kemerdekaan kepada non-muslim untuk menjalankan ibadah, itu bagian dari kita menjalankan ajaran Islam. Maka tidak bisa dibenarkan siapapun ya, apalagi atas nama agama, melakukan persekusi sampai membubarkan umat lain menjalankan ibadahnya, itu jelas tidak ada dasarnya. Lalu yang kedua, dalam perspektif konstitusi jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2
ya, menegaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Mau tahu gimana akhir dari kasus pembubaran ibadah jemaat GMS di Bantul? Nanti kita bicarakan. Pelaku pembubaran tidak ditangkap, jemaat harus ngalah pindah ke mall. Hampir setiap kasus intoleransi akhirnya selalu begini. Pelaku melenggang bebas, jemaat yang harus mengalah pindah demi menghindari keributan sama warga. Jadi ini solusi dari negara. Solusi dari negara adalah jemaat pindah untuk menghindari keributan sama warga. Selalu negara kalah sama warga intoleran. Padahal staf Sus Kemenak sudah lapor Kapolda, minta Pak Kapolda untuk tangkap pelaku. Ditangkap aja Pak Kapolda, itu kan sudah melanggar. Pak Kapolda, pelaku ini barbar sekali loh, sampai ancam bakar tempat ibadah GMS. Inilah yang membuat Kristen fobia atau sentimen anti-Kristen makin marak di Indonesia karena negara tidak pernah tangkap pelaku pembubaran ibadah. Sehingga tidak akan ada efek jera. Di lain waktu, di lain tempat, mereka tidak akan takut membubarkan ibadah lagi. Terus saja begini sampai Aldi Taher jadi presiden. Kemarin ada insiden pembubaran kegiatan ibadah umat Kristiani oleh sekelompok organisasi masyarakat. Ini tanggapannya Ustaz. Ya, yang namanya manusia itu perbedaan itu ada, tapi tidak memahami bahwa Allah itu memang menciptakan memang rasnya yang berbeda, agama yang berbeda, asal usulnya juga dari yang berbeda. Jadi sebetulnya perbedaan itu keniscayaan, memang ciptaannya begitu, bukan dia yang paling benar sendiri kan. Kira-kira itu aja. Ya masalah kesadaran aja, pemahaman aja. Kalau dari Pemda sendiri akan mengambil tindakan nggak Ustaz untuk aksi pembubaran itu? Bukan wewenang saya kalau itu. Maksudnya dari itu aspek yang lain gitu. Wewenang tempat lain. Kita biarin Pak Anies juga Pak. Iya. Ya enggak bisa. Kalau sampai nggak cari yang bikin kami ini ribut. Ditangkap aja Pak Kapolda, itu kan sudah melanggar. Saran saya Pak Kapolda. Betul, udah masuk ke tindak pidana itu Pak, mengganggu, menghambat dan mengganggu terus merusak ya. Sudah masuk pidana. Betul. Nanti kami hari Jumat atau hari Sabtu ke Jogja, Pak Kapolda izin. Siap Pak Kapolda. Siap. Kabar-kabari ya Pak Kapolda ya, Pak Chandra ya. Siap. Sama-sama, siap. Makasih ya Pak Kapolda, makasih banyak. Siap, sama-sama. Pernyataan saya sebelum ini yang mengecam pembubaran ibadah di gereja Bantul, Jogja, ada yang merespon bahwa gereja itu tidak ada izinnya, jadi wajar kalau dibubarkan. Tetap tidak boleh. Dengarkan baik-baik kawan. Kegiatan ibadah itu tidak bisa dan tidak boleh dibubarkan meskipun di rumah ibadah yang disebut tidak berizin. Ada dua hal mendasar yang sangat berbeda secara prinsipil dan konsekuensi hukumnya juga berbeda. Membubarkan ibadah itu kejahatan, itu masalah pidana. Sementara rumah ibadah yang tak berizin itu masalah administrasi. Sekali lagi,
Membubarkan ibadah adalah kejahatan. Itu serangan terhadap hak konstitusional yang paling fundamental. Hak manusia berhubungan dengan Tuhannya. Tidak ada peraturan daerah, tidak ada satupun negara, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan sekelompok orang membubarkan umat yang sedang berdoa, yang sedang beribadah. Karena beribadah itu tidak perlu izin. Ibadah itu bukan kegiatan usaha, bukan hajatan yang butuh rekomendasi RT, bukan konser yang perlu surat dari kepolisian. Ibadah adalah hak asasi. Dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dijamin hukum internasional, dan dijamin oleh Tuhan kita masing-masing. Pelanggaran terhadapnya diancam hukuman penjara 5 tahun dalam pasal 303 ayat 3 KUHP. Sedangkan rumah ibadah tanpa izin, masalah administrasi. Bukan mau mengecilkan soal administrasi, tapi mari kita bertanya, mengapa izin itu tidak keluar? Bukan karena jemaatnya malas mengurus, faktanya izin dipersulit, dihalang-halangi, digantung bertahun-tahun. Ketika negara gagal memenuhi kewajibannya memfasilitasi pendirian rumah ibadah, lalu kemudian menyalahkan korbannya, itu bukan penegakan hukum, itu namanya penindasan. Dan kalaupun ada pelanggaran administrasi, yang berwenang adalah Satpol PP atau kepolisian dengan prosedur, dengan surat, dengan hukum. Bukan gerombolan berjubah, bawa simbol-simbol agama lain yang datang dengan amarah dan intimidasi. Kayak persaingan dagang saja. Takut dagangannya tidak laku, kemudian maksa nutup warung di sebelahnya. Tindakan yang benar itu bukan mempersulit izin, lalu membubarkan ibadahnya, itu menindas. Yang benar adalah bantu izinnya keluar, bukan menggagalkan ibadah umat lain. Negara tidak boleh membiarkan hak beribadah warganya direnggut oleh preman dalam kostum apapun. Tangkap pelaku pembubaran ibadah. Kasus pembubaran ibadah kembali terjadi di Indonesia. Kali ini terjadi di Gereja Misi Sejahtera atau GMS Won, Bantul, Yogyakarta pada Minggu 24 Mei 2026. Saat itu jemaat sedang menggelar ibadah sekaligus syukuran karena menempati bangunan baru. Sebelumnya jemaat GMS biasa beribadah dengan nyewa ruangan hotel. Tapi di tengah ibadah, sekitar 25 orang dari Laskar Forum Jihad Islam (DIY) datang ke lokasi. Aksi penghentian ibadah berlangsung dari sekitar pukul 7.59 sampai 9.05 WIB. Dalam video yang beredar terlihat beberapa orang masuk sambil berteriak dan memprotes jalannya ibadah. Suasana sempat memanas sebelum akhirnya polisi datang mengamankan keadaan. Ketua FJI DIY Abdurrahman mengatakan pembubaran dilakukan karena tempat ibadah dianggap belum punya izin resmi. Mereka juga mengklaim ada penolakan dari sebagian warga sekitar. Penolakan itu disebut berdasarkan surat keberatan yang ditandatangani sejumlah ormas Islam dan sebagian warga Panggung Harjo. Pihak yang menolak berdalih aktivitas gereja dikhawatirkan mengganggu kerukunan warga. Sementara itu, Pemkab Bantul mengaku sebenarnya sudah melakukan antisipasi sehari sebelum acara berlangsung. Pertemuan tersebut sudah melibatkan pihak gereja, kepolisian, pemerintah Kapanewon, dan Kesbangpol. Tapi saat hari pelaksanaan, massa tetap datang ke lokasi ibadah. Pihak pemerintah juga menjelaskan bahwa GMS sudah memiliki surat keterangan tanda lapor dari Kementerian Agama sebagai dasar kegiatan ibadah. Pembubaran ini mendapat beragam komentar, salah satunya dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dia menyayangkan kejadian pembubaran ibadah itu. Menurut Sultan, tidak boleh ada pihak yang merasa paling benar sendiri dan masyarakat harus belajar memahami perbedaan. Kecaman juga datang dari Kementerian Agama RI. Staf khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menyebut pembubaran ibadah sebagai pelanggaran hukum serius yang nggak bisa ditoleransi. Gugun meminta agar pelaku penggerudukan segera diproses hukum. Kritikan juga datang dari warganet melalui akun Instagram Tegas Jaga Indonesia. Mereka menilai kejadian seperti ini terus berulang karena peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Karena itu mereka meminta Presiden Prabowo membatalkan PBM tersebut. Sementara itu, pihak pengurus GMS Pusat juga menyampaikan penyesalan atas kejadian
kejadian tersebut. Apalagi pembubaran itu disertai intimidasi serta ancaman fisik maupun verbal terhadap jemaat. Menurut pihak gereja, kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dengan damai adalah hak setiap warga negara. Hak itu juga dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang 45. Kasus di Bantul ini kembali menambah catatan buruk soal kerukunan beragama di Indonesia. Sebab kejadian kayak gini udah berulang kali terjadi dengan pola yang hampir sama. Sekelompok massa datang memprotes jalannya ibadah, lalu kegiatan akhirnya dihentikan. Dan ironisnya, banyak kasus aparat lebih sibuk menenangkan situasi dibanding menegakkan hukum secara tegas. Padahal konstitusi udah jelas menjamin kebebasan beragama dan beribadah untuk semua warga negara. Tapi di lapangan, hak itu sering kalah sama tekanan massa dan aksi penolakan kelompok tertentu. Alasan yang dipakai juga hampir selalu sama, mulai dari soal izin, penolakan warga, sampai alasan menjaga kerukunan. Akibatnya, kelompok minoritas makin merasa resah, bahkan hanya untuk sekedar beribadah. Kalau negara nggak benar-benar tegas, maka penolakan dan pembubaran ibadah bakal terus muncul di berbagai daerah. Gereja diprotes, rumah doa ditolak, dan kegiatan ibadah terus dibayangi tekanan massa. Lebih miris lagi, publik sering mendengar respons yang itu-itu aja. Mulai dari mediasi, dialog, koordinasi, sampai imbauan menahan diri. Tapi tindakan hukum yang benar-benar membuat pelaku jera justru jarang terlihat. Kasus GMS Bantul ini harus jadi catatan penting bahwa negara nggak boleh kalah sama sekelompok intoleran. Yuk lawan intoleransi! Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen.
Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga, karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Oke, itulah tadi videonya saudara-saudaraku. Apa pandangan kalian? Silahkan tinggalkan jejak saudara-saudaraku ya di kolom komentar ya saudara-saudara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tinggalkan atau sampaikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kalau kalian bingung mau tulis apa, bantu pelayanan kami teman-teman ya di Yayasan Cipta Pelita Kasih, karena kita di sini membangun sekolah, bantu di QRIS yang ada dan rekening di di caption. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terus menyuarakan suara rakyat jelata. Tuhan memberkati.